Halo, apa kabar semua? Dan pada edisi kali ini di Ruang Integrasi kita akan banyak bicara tentang dasar penyiaran. Bicara tentang dasar penyiaran, untuk kali ini saya akan meluruskan terlebih dahulu tentang definisi-definisi yang berhubungan dengan penyiaran itu sendiri. Nah, bicara tentang definisi penyiaran, maka karena kita sekarang ini berada di Indonesia, jadi posisi kita akan mengikuti regulasi. Sorry, ini situasi memang agak panas ya. Waktu tag ini situasinya memang agak panas dan memang berbeda dari situasi sebelumnya. Oke, whatever. Jadi karena kita berada di Indonesia, maka yang paling mudah untuk kita bicara tentang definisi penyiaran itu adalah kita mengikuti pendefinisian yang dilakukan. Entah hidupnya nggak enak banget ya. Kita akan ikuti pendefinisian yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau di Undang-Undang Penyiaran. Nah, teman-teman, pada saat kita semua bicara tentang penyiaran, maka di sini kita harus melakukan pendefinisian terlebih dahulu, mulai dari apa itu penyiaran, kemudian apa itu siaran. Baru setelah itu nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang pasti tentang lembaga penyiaran dan seperti apanya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Integrasi bersama saya, Dimas Prakoso. Baiklah teman-teman, kalau kita bicara tentang penyiaran, maka penyiaran ini berasal dari kata siar, kemudian merujuk pada dari kata siarnya kemudian merujuk pada kata bagaimana pemrosesan siar atau yang kemudian banyak dikenal dengan istilah siaran, baru dilakukan sebuah sistem dari siaran atau yang lebih dikenal dengan istilah penyiaran. Nah, bicara tentang siaran, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, siaran sendiri adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, maupun suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, dan dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Apa maksudnya? Jadi, siaran ini adalah upaya untuk menyampaikan konten informasi dalam bentuk bisa suara, bisa gambar, bisa juga audiovisual, dan juga di dalamnya bisa juga terdapat grafis, terdapat penggambaran dari karakter-karakter, kemudian ada juga memungkinkan untuk dilakukan proses siaran dalam bentuk interaktif maupun non-interaktif. Interaktif maksudnya adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan audiens, seperti itu. Contohnya saat kita melihat sebuah tayangan talk show di mana di dalamnya kemudian audiens bisa ikut bergabung, maka itu dapat dikatakan bahwa siaran tersebut adalah siaran interaktif, seperti itu. Nah, dapat diterima, maksudnya apa? Pada saat kita akan menikmati tayangan, maka ini akan berhubungan dengan, tentu kita nggak bisa langsung menerima utuk-utuk begitu aja kan. Kita membutuhkan serangkaian peralatan. Kita membutuhkan, kalau itu TV, kita membutuhkan televisi. Kalau itu dilakukan streaming, maka kita membutuhkan perangkat seperti smartphone, kemudian iPad, tablet, kemudian laptop, PC, itu jika dilakukan secara streaming. Tapi ketika itu dilakukan secara terestrial, radio misalkan, maka kita membutuhkan perangkat radio, baik dalam bentuk radionya maupun dalam bentuk device lain seperti handphone yang bisa menerima frekuensi, kayak gitu. Nah, ini yang disebut dalam undang-undang ini dengan perangkat penerima siaran tadi. Nah, terus penyiaran sendiri apa berarti? Menurut Undang-Undang Penyiaran sendiri adalah kegiatan untuk memancar luaskan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi baik di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Kompleks ya. Saat kita bicara penyiaran, maka
Kegiatan pemancar luasan siaran. Apa sih kegiatan pemancar luasan siaran? Maka ini adalah upaya untuk mendeliberasikan sebuah konten informasi yang telah dibuat melalui transmisi frekuensi. Nah, transmisi frekuensi tentu saja ini yang dipakai oleh media-media konvensional, media-media terestrial seperti televisi maupun radio, karena basisnya adalah frekuensi. Nah, tadi disebutin juga transmisi di darat, di laut, dan di antariksa. Maksudnya seperti apa? Di darat otomatis jika itu menggunakan bantuan seperti kabel atau kemudian frekuensi, sinyal. Antariksa berarti dalam sebuah proses penyiaran ini kan dia dari studio misalkan, ini maka dia akan dilempar menuju ke stasiun transmisi, dari stasiun transmisi kemudian dia akan menuju ke satelit, dari satelit kemudian dia akan diterima oleh stasiun transmisi lagi untuk dipancar luaskan ke semua televisi kayak gitu. Itu kalau misal televisi dan radio dan menggunakan basis konvensional atau menggunakan basis penyiaran terestrial gitu teman-teman. Nah, bicara soal penyiaran juga, kita dari tadi ngomongin soal frekuensi. Apa sih sebenarnya frekuensi? Jadi frekuensi itu sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi dia digunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana pengantar buatan. Dan frekuensi ini merupakan sumber daya. Maka kalau kita bicara frekuensi itu ada banyak teman-teman. Saat kita bicara tentang frekuensi ini juga nggak cuma digunakan untuk proses penyiaran. Teman-teman menggunakan HT pada saat event, itu teman-teman juga menggunakan frekuensi loh. Kemudian komunikasi antara pilot dengan menara ATC di pesawat, di bandara maksudnya, pilot di pesawat dan menara ATC di bandara itu juga menggunakan frekuensi. Jadi dari range frekuensi yang ada ini kemudian dibagi-bagi nih teman-teman. Ada yang untuk keperluan siaran, kemudian ada yang keperluan komunikasi publik, kemudian ada yang keperluan komunikasi radio, ada yang kemudian komunikasi dalam bentuk lain seperti misal tadi di penerbangan, kemudian di saluran yang lain itu juga banyak digunakan. Nah, poinnya sebenarnya adalah dengan keterbatasan frekuensi ini, maka karena frekuensi ini adalah sebuah sumber daya, setiap sumber daya itu kan, sumber daya alam ini dia dikelola sepenuhnya oleh negara. Nah, berhubung dia dikelola sepenuhnya oleh negara, maka dia harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat, untuk manfaat yang bisa diraih oleh publik. Artinya apa? Setiap frekuensi yang digunakan itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang itu tidak menguntungkan masyarakat gitu. Jadi setiap konten yang disiarkan itu juga harus bisa untuk memberikan nilai plus bagi masyarakat. Contohnya adalah memberikan materi-materi, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada masyarakat itu sendiri. Nah, bicara soal penyiaran, maka kita juga bicara soal bagaimana sih sebenarnya sistem penyiaran nasional di Indonesia. Pada tataran penyiaran nasional berdasarkan ketentuan itu nanti akan saya jelasin lebih lanjut. Nah, ada poin-poin yang harus kita perhatikan di sini, di mana tataran informasi nasional itu harus bisa adil, merata, dan seimbang. Dan informasi tersebut juga harus diatur juga sebagaimana mestinya. Dan proses deliberasi informasi baik di daerah maupun secara nasional ini juga kemudian diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Nah, saat kita bicara tentang penyiaran nasional, maka ada tujuan bersama yang ingin dicapai dari sebuah proses penyiaran tersebut. Jangan sampai kita ada di komunikasi tapi kita sama sekali nggak ngerti ya, apa sih sebenarnya tujuan dari siaran atau proses penyiaran secara nasional itu, kayak gitu. Nah, penyiaran itu diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. So, bisa dibilang ini adalah final decision ya. Kalau kita bicara Pancasila, maka harus mengikuti kaidah-kaidah Pancasila
dan aturan perundang-undangan maupun legal formal atau aspek hukum, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting teman-teman, sehingga semua hal yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bisa dipastikan itu melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak harus ada. Nah, the next problem adalah kita harus melihat terlebih dahulu apakah ini sudah bisa diimplementasikan ke ranah digital atau belum. Maka kita bisa melihat perbedaannya. Konten-konten informasi yang itu provokatif dan menyimpang dari UUD 45 maupun Pancasila sangat jarang dan hampir tidak pernah ditemui di media-media penyiaran terestrial. Kenapa? Karena Undang-Undang Penyiaran ini mengatur tentang itu. Namun, konten-konten tersebut sangat mudah untuk ada di platform digital. Mengapa itu bisa terjadi? Undang-undang atau regulasi penyiaran yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk mengatur sampai ke ranah digital. Satu. Yang kedua, ranah digital bergerak sedemikian pesat sehingga hal ini tidak dibarengi dengan awareness untuk menghasilkan sebuah sisi legal formal yang lebih, ya. Memang kita sudah memiliki undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, tapi masih ada kelemahan di sana-sini, dan sepertinya ini belum menjadi salah satu prolegnas atau program legislasi nasional. Ini juga menjadi sebuah otokritik untuk penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, terlebih di arah ke depan digital akan memegang peranan yang sangat vital di sini. Nah, asas-asas yang diatur dalam sebuah penyiaran itu harus memberikan manfaat, harus memberikan keadilan dan juga pemerataan meraih informasi bagi masyarakat, harus memperhatikan kepastian hukum. Jadi hukum tidak boleh multitafsir. Setiap regulasi legal formal yang disampaikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum itu tidak boleh disampaikan dengan multitafsir. Harus mengedepankan keamanan masyarakat. Kemudian ada aspek-aspek keberagaman di sana. Mengapa aspek keberagaman ini penting di Indonesia? Karena saat kita bicara dalam konteks Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke 17.000 pulau lebih, maka Indonesia ini terdiri dari banyak hal yang berbeda-beda atau beragam. Keberagaman inilah yang kemudian menjadi semangat awal terbentuknya Indonesia. Maka dari itu, semangat keberagaman ini juga harus bisa diakomodir melalui program siar. Tidak hanya tentang keberagaman juga, tapi ada kemitraan di dalamnya, ada etika, ada kemandirian, ada kebebasan. Bicara tentang kebebasan, maka hal ini berhubungan dengan independensi pers atau independensi media. Independensi media harus benar-benar dijunjung dalam proses penyampaian informasi atau penyiaran tersebut. Nah, tujuan utama sebenarnya adalah ingin mengintegrasikan atau mengukuhkan integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia. Ini adalah tujuan penyiaran nasional yang seolah sangat indah untuk didengar, tapi tidak mudah untuk diimplementasikan. Beriman dan bertakwa ini belakangan menjadi sangat multitafsir karena merujuk pada satu agama tertentu. Padahal pada pasal sebelumnya, konteks sebelumnya, ketika kita bicara tentang terminologi kepercayaan, kita bicara tentang perbedaan, maka ini harus bisa mengakomodir semua wilayah, sehingga tidak ada eksklusivisme berdasarkan suku, ras, dan agama di Indonesia. Terlebih di Kementerian Agama yang sangat mengedepankan untuk moderasi beragama, maka toleransi ini menjadi satu poin yang sangat penting. Bagaimana kita bisa saling menghargai dan saling menjaga kerukunan satu sama lain. Nah,
Ada keinginan besar yang dicapai oleh bangsa ini, yakni menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang demokratis. Bicara tentang kemandirian dan demokratis, maka voice of the voiceless, media harus menyuarakan apa yang terkadang tidak bisa disuarakan oleh elemen yang lain. Artinya apa? Segala hal upaya usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pemberdayaan diri, lingkungan, komunitas, hingga masyarakat yang ada di sekitarnya, ini harus didukung sepenuhnya oleh media penyiaran kita tanpa ada embel-embel. Sayangnya, Indonesia, lembaga penyiaran swasta itu sangat dominan dibandingkan lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik masih hidup segan mati tak mau, walaupun kita sudah melihat lembaga penyiaran publik di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Ini juga bisa menjadi sebuah kajian tersendiri, teman-teman. Nah, di sini juga demokratis. Proses demokratisasi di Indonesia sangat happening. Swingnya nggak karu-karuan ya. Nah, media penyiaran juga banyak berperan serta dalam proses demokratisasi ini, bahkan juga hingga akhirnya menghasilkan residu-residu politik yang masih bertahan hingga sampai saat ini. Dan adil sejahtera menumbuhkan industri penyiaran. Menumbuhkan industri penyiaran ini sebenarnya belum banyak dirasakan oleh teman-teman lembaga penyiaran swasta. Adil dan sejahtera. Tidak semua orang mendapatkan porsi yang sama untuk bisa berbicara atau membuat sebuah diskursus di media. Jadi ini sebuah otokritik sebenarnya. Dan tujuan ini harus diikuti bersama sebenarnya. Nah, penyiaran juga dia merupakan sebuah kegiatan komunikasi massa yang punya fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat. Ada highlight, hiburan yang sehat. Kontrol sosial dan juga perekat sosial. Yang terjadi justru sebaliknya, di mana media-media yang ada di Indonesia tidak mengedepankan hal ini. Mengapa? Ini juga dipicu oleh tren masyarakat yang ingin atau yang lebih suka untuk membaca hal-hal yang berbau clickbait. Jadi, ada supply and demand di sini. Ada keinginan masyarakat untuk melihat hal-hal sensasional, tapi di sisi lain, ini kemudian direspon oleh media dengan memberikan tayangan-tayangan dan informasi-informasi seperti itu. Lalu ketika kita bertanya, siapa yang salah? Semua salah. Dari sisi masyarakatnya, itu juga salah. Dari sisi medianya, mereka juga filterisasinya kurang. Dari sisi pemerintah, mereka juga tidak melakukan pengawasan yang semestinya. Maka dari itu, peran serta publik dan juga literasi media menjadi satu poin penting di sini. Nah, lebih lanjut tentang regulasi penyiaran, ini bisa dilihat langsung dan juga dipelajari di Undang-Undang Penyiaran. Isi siaran teman-teman sekarang, isi siaran itu wajib untuk mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjadi persatuan atau menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Poin-poin ini sangat multitafsir dan sangat mudah dipelintir. Contoh adalah mengamalkan nilai-nilai agama dan agama. Mengamalkan nilai-nilai agama. Hal ini dalam beberapa tahun terakhir kemudian dipelintir menjadi sebuah proses tirani mayoritas, di mana agama mayoritas dengan berbagai macam variannya, mereka kemudian memunculkan sebuah tapi banyak narasi-narasi tentang agama tadi, tentang bahwa kita adalah eksklusif, bahwa kita seperti ini, kita seperti itu. Mengapa ini kemudian menjadi lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat? Karena masyarakat kita, masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia, menempatkan posisi agama dan kepercayaan sebagai kebenaran absolut. Tidak banyak dari mereka yang bisa untuk melakukan proses pengkajian dan membaca referensi tentang agama.
Sehingga ketika mereka mendapatkan konten-konten informasi yang mengarah pada tirani mayoritas atau konstruksi-konstruksi informasi berbau agama, maka mereka akan menganggap itu sebagai sebuah keyakinan. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bersama. Komunikasi dan penyiaran Islam harus bisa untuk menjadi balancing. Setiap konten informasi yang disampaikan diharapkan bisa untuk memberikan masukan kepada publik dan juga bisa melakukan edukasi kepada publik bahwa tidak sepenuhnya yang seperti itu adalah benar. Nah, isi siaran ini juga harus memuat sekurang-kurangnya mata acara yang berasal dari dalam negeri sebanyak 60%, terutama untuk yang swasta ya. Nah, tidak, untuk yang swasta maupun yang publik. Dan isi siaran juga dilarang untuk bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang saya lihat belakangan ini bukan mempertentangkan hal itu. Hal itu sudah final, dan hal itu tidak dipertentangkan, namun membangun narasi-narasi baru di mana itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan Indonesia sebagai negara plural. Ini yang kemudian menjadi salah satu PR bagi teman-teman calon broadcaster muda Indonesia, calon broadcaster masa depan Indonesia, untuk kita bisa bersama-sama meluruskan dan back to track. Akhir kata, saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di video-video berikutnya.